kita lihat di sini, is the means by which we actively process a limited amount of information. Nah, jadi attention itu begini. Jadi konteks attention ini harus dipahami bahwa apa yang disebut dengan our sense ya, panca indera kita itu, terutama telinga dan mata, itu pada satu satuan waktu itu kan menerima banyak sekali informasi, ya, banyak sekali informasi yang tidak bisa dihindari. Macam kita melihat sesuatu ya menggunakan indera penglihatan, yang fokus kita mungkin satu objek, tetapi objek-objek yang ada di sekitar situ, ya, di sekitarnya itu juga teramati. Nah, objek yang di luar daripada objek yang menjadi attention kita itu disebut dengan apa namanya istilahnya itu dalam itu apa namanya itu informasi yang mengganggu ya, boleh dikatakan begitu. Karena itu kan tidak menjadi fokus atau tidak menjadi attention kita. Nah, jadi Bapak ingin menegaskan bahwa attention itu harus dilihat sebagai bagaimana sistem kognitif kita itu memproses informasi yang terbatas, walaupun sebetulnya informasi yang masuk ke dalam sistem kognitif kita itu banyak, tetapi hanya informasi tertentu saja yang menjadi fokus, menjadi perhatian atau attention-nya. Misalnya ya, ambil contoh sederhana kalau kita lagi belajar di kelas. Ya, mungkin ada gangguan suara kalau dari telinga ya. Dosen lagi menjelaskan di depan kelas, kita ingin memahami sesuatu apa yang dijelaskan dosen, tetapi kita juga mendengarkan suara yang dari luar kelas, dari teman dalam kelas, atau mungkin suara-suara kendaraan yang dari luar kelas dan lain sebagainya. Nah, itu semua masuk ke dalam indera pendengaran kita. Nah, attention itu adalah fokusnya kepada informasi yang keluar dari narasi atau dari narasi dari dosen sebetulnya fokus kita. Tetapi kan telinga kita tidak hanya mendengar itu, mendengarkan juga suara-suara yang muncul dari sumber-sumber yang lain, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, attention itu adalah bagaimana sistem kognitif kita itu hanya memproses sejumlah kecil informasi yang relevan yang menjadi fokus kita dari dosen tadi, di antara banyak informasi lain yang juga masuk ke dalam sistem kognitif kita, ya, masuk ke dalam sistem kita. Nah, itu yang dimaksud dengan attention. Jadi attention itu semacam kita memberikan fokus kepada satu objek, katakanlah dalam hal ini kalau kita mau melihat, tetapi bentuk, warna, besar kecil objek yang lain juga teramati. Tetapi dalam konteks ini bahwa kognitif kita hanya memproses informasi yang fokus pada satu objek saja. Nah, jadi attention itu lebih ke arah bagaimana sistem kognitif kita itu bisa mengabaikan informasi yang enormous, di sini dikatakan ya enormous information, amount of information available through our sense, tetapi dia memproses limited information yang menjadi fokus kita saja. Nah, itu. Jadi attention itu begitu. Jadi karena apa? Mengapa ada attention? Karena mata visual kita itu tidak bisa membatasi hanya melihat objek yang menjadi attention kita saja. Objek yang di luar itu juga teramati gitu ya. Jadi objek yang di luar itu juga masuk ke dalam informasi, juga masuk ke dalam indera penglihatan kita, indera kita. Demikian juga dengan telinga, mungkin fokusnya itu adalah kepada penjelasan dosen, tetapi semua suara yang muncul pada saat yang bersamaan itu juga masuk ke dalam sistem auditory kita. Nah, bagaimana sistem kognitif manusia itu memproses informasi yang terbatas yang menjadi attention, tetapi bisa mengabaikan informasi yang di luar itu. Nah, itu namanya attention. Nah, terkait dengan perhatian ya, jadi mungkin di antara kita banyak yang bisa seperti itu. Kalau saya belajar nggak masalah, ada gangguan-gangguan nggak apa-apa, saya bisa fokus, saya bisa mengerti. Nah, jadi orang yang seperti ini punya kemampuan memberikan attention yang lebih bagus, karena dia bisa mengabaikan informasi banyak yang datang, suara dan penglihatan, tetapi dia masih bisa fokus kepada objek yang menjadi perhatiannya.
Nah, tapi ada lagi orang sebaliknya kalau belajar, aduh kalau ada keributan nggak bisa Pak, saya nggak bisa belajar misalnya kan. Gangguan, banyak suara, ribut, nggak bisa belajar. Nah, itu juga ada yang seperti itu. Nah, itu artinya dia punya kemampuan untuk apa memproses informasi spesifik tadi itu tidak bisa karena gangguan itu juga menjadi kognitifnya memproses informasi sebetulnya tidak relevan sehingga tidak punya kemampuan untuk fokus kalau lagi rame-rame ribut-ribut suara dan lain sebagainya. Nah itu attention ya jadi kognitif manusia itu memproses information ya memproses only information related to certain object and ignoring other informations. Ya, dan informasi lain itu diabaikan. Nah, itu namanya attention. Artinya fokus pada satu objek, informasinya kan tidak dibatasi itu saja yang masuk ke sistem kognitif kita. Semua yang terlihat masuk, semua yang terdengar masuk. Tetapi cognitive system only process the information related to the objects, ya, to our attention. Jadi hanya satu saja yang menjadi perhatian kita. Nah, kemudian conscious. Nah, kalau lihat di sini consciousness itu more directly concerned with awareness. Apa bedanya consciousness dengan awareness? Ya mungkin sama aja kalau kita ya sama sebetulnya. Nah, it include both the feeling of awareness and the content of awareness, some of which might be under the focus of attention. Nah, jadi attention ini dan awareness ini, ya, attention perhatian dan awareness consciousness, kesadaran dan awareness ya kesadaran juga. Ya, jadi dua hal ini saling terkait ya satu sama lain dia tidak bisa terabaikan. Sehingga dikatakan di sini bahwa consciousness itu juga merupakan bagian daripada attention kita. Attention dan awareness. Oke, selanjutnya coba terus ini Bapak itu mungkin bisa dibaca. Bapak ingin menjelaskan beberapa hal saja. Nah, ini Bapak Ibu coba dijadikan semacam pelatihan boleh atau PR boleh. Coba Bapak cari hubungan ya, relationship between attention and consciousness. Apa contoh atau berikan contoh hubungan antara apa namanya itu? Mana tadi? Bu Bunga kok lari ke WA? Lari ke WA hubungan. Oke. Nah, coba cari sesuatu ya, apakah itu contoh perbuatan atau kegiatan atau apalah namanya, di mana kita bisa membuat hubungan antara attention dan consciousness. Di mana yang pertama itu ada attention, ada consciousness, kemudian tidak ada attention, tidak ada consciousness. Waktu keduanya nggak ada. Kapan tuh ada? Kemudian yang ketiga attention ada tapi tidak ada consciousness. Kemudian yang terakhir tidak ada attention tapi consciousness-nya ada. Apa sih kira-kira contoh daripada masing-masingnya itu? Coba Bapak Ibu identifikasi ya. Mungkin banyak lah ya dalam kehidupan kita ini. Nah, kemudian terkait tadi pertanyaan dari Ibu Syora tadi yaitu mengenai kecelakaan ya, kecelakaan lalu lintas ya di Indonesia ini termasuk kalau di Indonesia ini ya kalau kita lihat data jumlah korban kecelakaan baik yang meninggal maupun yang terluka itu lebih banyak daripada korban perang. Nah, coba bayangkan. Jadi jumlah korban meninggal dari suatu kecelakaan lalu lintas per tahun di Indonesia, tambah yang meninggal, tambah yang terluka baik berat maupun ringan, itu lebih banyak daripada korban perang. Nah, sekarang kita ingin bahas mengapa itu bisa terjadi. Mengapa begitu terjadi? Ya, apakah itu kurang attention-nya? Apakah itu kurang perhatiannya? Kurang kesadarannya? Nah, jadi mengapa Indonesia tinggi sekali jumlah angka kecelakaannya? Nah, jangankan di Indonesia, di Jambi aja mungkin kalau Bapak Ibu baca di koran, ya, koran-koran lokal untuk mendengar
radio atau TV lokal itu hampir tiap hari ada kecelakaan dan menelan korban jiwa. Hampir ya, walaupun tidak. Nah, itu hampir tiap hari. Nah, kita pun di kampus, kalau di kampus Mendalo itu boleh dikatakan banyak sekali ya, apa namanya itu, kecelakaan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu faktornya? Apakah tidak ada perhatian dengan dalam berkendaraan atau apa? Tidak ada kesadaran dan sebagainya. Nah, jadi kalau kita bandingkan dengan kondisi di luar negeri yang Bapak tahu, katakanlah di Australia, Bapak tinggal di Australia lebih kurang 3,5 tahun, itu mengerti betul bagaimana peraturan lalu lintas itu diterapkan. Ya, jadi kalau di Indonesia itu di semua kota ada tuh, di Jambi juga ada. Mau bikin SIM tembak, ada dibuka konternya. Mau bikin SIM tembak, artinya apa? Kita diberikan surat izin mengemudi, tetapi kita tidak pernah dinilai pengetahuan kita tentang peraturan lalu lintas, tentang tanda-tanda lalu lintas, tidak pernah diketahui pengetahuan kita tentang itu. Nah, kalau di Australia itu kalau untuk dapat SIM pertama harus lulus tes tertulis dulu. Tes tertulis itu apa? Terkait dengan peraturan atau regulasi, terkait dengan tanda-tanda lalu lintas, itu harus lulus. Nah, lulus dari situ baru nanti kita melaksanakan apa yang disebut dengan drive ya, drive test, tes mengemudi. Nah, tes mengemudi itu apa yang dilihat? Jadi yang pertama kita masuk, mulai dari kita masuk kendaraan aja itu sudah dinilai. Sudah masuk kendaraan langsung dinilai. Apa yang dinilai? Apa yang pertama kali harus kita lakukan pada saat pertama kali masuk kendaraan? Katakanlah kendaraan mobil ya. Yang pertama kali harus kita lakukan masuk ke mobil itu harus memasang seat belt. Kalau ngidupin mesin dulu terus baru pasang seat belt itu dianggap salah. Jadi seat beltnya dulu pasang. Jadi sebelum mobil dinyalakan seat belt harus dipasang. Kalau di Indonesia, jangankan itu ya, jangankan harus pasang, nggak pasang pun nggak apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, setelah seatbelt kita pasang, apalagi kita boleh menghidupkan kendaraan. Nah, sekarang kita mau jalan. Kalau mau jalan di Indonesia ini, maaf Bapak bilang ya, kita yang harus berhati-hati. Karena apa? Karena kalau ada kendaraan berhenti di depan kita, kita sedang berada di belakangnya, dia kalau mau maju nggak melihat lagi kendaraan dari belakangnya. Pokoknya dia maju aja, dia merasa dia punya peluang. Padahal kita lagi dari belakang dalam kondisi mungkin agak kencang. Itu kalau kita nggak rem pasti kena mobilnya. Nah, setelah kita menghidupkan mesin, maka sebelum Bapak Ibu kendaraan itu maju, maka harus melihat ke kiri dengan kanan. Melihat spion kanan, melihat spion kiri. Setelah melihat spion, kemudian lihat lagi. Ada namanya blind spot. Blind spot itu posisi di mana nggak kelihatan dari spion. Nah, Bapak Ibu harus menoleh ke kanan. Jadi kalau Indonesia kan setir sebelah kanan, maka menoleh ke bagian kanan di belakang kita yang nggak kelihatan dari spion. Kemudian yang sebelah kiri juga menoleh lagi. Setelah memastikan itu nggak ada, baru mobil boleh jalan. Nah, coba bayangkan sebelum mobil itu maju, itu sudah dinilai lah. Banyak orang nggak lolos karena itu, dia merasa sudah di mobil udah tancap gas nggak bisa. Jadi artinya apa? Jadi pertama kalau menurut Bapak itu adalah awareness-nya nggak ada. Memang di Indonesia itu awareness-nya yang nggak ditimbulkan. Kita lebih melihat daripada legal aspeknya. Oh, kamu kecelakaan, oke, mana SIM? Mana STNK? Udah, SIM ada, STNK ada. Padahal awareness-nya nggak pernah dinilai. Pengetahuannya nggak pernah dinilai tentang peraturan, regulasi berlalu lintas, gitu ya. Termasuk juga kalau di Australia itu tes psikologinya ada. Ya, apakah orangnya ini mudah emosional, mudah terpancing dengan kondisi lalu lintas yang padat dan sebagainya, itu semuanya dinilai. Nah, jadi menurut Bapak memang awareness-nya itu yang tidak ada. Ya, awareness itu yang tidak ada. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, di dalam attention tadi, ya, di dalam kita memberikan attention tadi atau consciousness tadi, itu ambil contoh kita mengendarai kendaraan. Jadi gini contohnya, kalau kita belajar mengendarai mobil nih, ya belajar ngemudi, maka pada saat awal kita
awal kita itu belajar, maka saat duduk di depan sebagai supir, maka yang menjadi perhatian kita itu orang yang baru belajar itu adalah mana sih rem dari mobil ini, mana gas dari mobil ini, itu selalu menjadi perhatiannya. Karena pada saat sudah di jalan dia selalu kadang keliru. Mana gas, mana rem, kapan digas, kapan direm itu kadang salah. Ya, belum. Nah, tetapi sekarang bagi Bapak Ibu yang sudah punya pengalaman mengemudi sudah lama, pernah nggak Bapak berpikir mana sih rem pada saat kita mengemudi, mana sih gas yang harus kita tekan saat mengemudi? Nggak pernah lagi. Ya, kita tidak menggunakan we don't have to think about that. Jadi untuk menekan rem, untuk menekan gas, kita nggak pernah berpikir lagi. Dan itu berubah menjadi apa yang disebut dengan spontanitas. Ya, bahasa Indonesia itu spontanitas. Jadi pengulangan yang berkali-kali, ya, yang butuh attention tadi kita ulang berkali-kali, sehingga akhirnya kita tidak perlu lagi memikirkan, nggak usah memikirkan untuk kalau sekarang ini kalau pengalaman saya juga mungkin Bapak Ibu sama. Saat kita berkendaraan mungkin nggak pernah kita berpikir ini tekan rem nggak pernah kita seperti itu. Maka itu refleks. Nah jadi itu namanya automatisasi namanya. Jadi tubuh kita itu punya program kalau sudah dilatih secara terus menerus maka timbullah namanya automatisasi. Automatisasi itu adalah tindakan mengerem, tindakan mengegas itu terjadi secara otomatis. Jadi tidak usah berpikir dulu baru ngerem, berpikir dulu baru enggak. Dia menjadi otomatisasi. Jadi training boleh katakan kita mengemudi harian itu semacam latihan, maka lama-lama tidak usah berpikir lagi. Tetapi di awal pasti itu seorang pengemudi yang baru belajar pasti dia berpikir banyak tentang itu. Wah ini rem nih, ngerem. Malah kadang dilihat dulu mana posisi remnya. Kenapa? Karena gerakan kaki belum pas dengan posisi rem dan pedal gasnya itu belum pas. Nah itu jadi di Indonesia kalau kesadaran mungkin ya berkaitan dengan attention juga bisa jadi ya lengah dalam bahasanya kita tidak memperhatikan orang yang ada di sekitar kita ya tentu banyak lagi faktor lain ya apalagi misalnya kondisi jalan yang tidak rata bisa jadi juga faktor. Kemudian berkendara dengan kecepatan yang terlalu tinggi itu juga. Walaupun kita punya attention tapi kecepatan terlalu tinggi maka respon tubuh kita terhadap kondisi seperti itu bisa terlambat ya. Jadi karena cepat mau ngerem udah terlambat. Karena cepat mau belok udah terlambat. Nah itu jadi ya banyaklah faktor ya di samping faktor attention dan consciousness kesadaran tadi ya banyak faktor-faktor yang di luar itu di luar kognitif kita ya misalnya tadi kecepatan terlalu tinggi kita berkendaraan kecepatan tinggi ya tentu saja susah menghindari pada kalau terjadi ada kendaraan lain ya yang memotong demikian juga kondisi jalan yang tidak begitu bagus tambah keramaian kepadatan lalu lintas dan sebagainya. Banyak hal yang seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, jadi dalam pokok bahasan seperti ini banyak juga teori untuk menjelaskan. Ya, teori-teori tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Bunga. Bagaimana attention atau consciousness itu prosesnya itu bagaimana dalam sistem kognitif kita. Nah, itu berbagai teori. Jadi teori itu untuk sementara nggak usah dibantah dulu. Karena teori itu berusaha menjelaskan bagaimana kognitif proses sehingga attention itu muncul gitu. Nah, banyak teori nggak apa-apa karena orang berusaha menjelaskan. Karena satu teori misalnya Tolman tadi mungkin tidak bisa menjelaskan satu aspek, maka timbullah teori baru. Teori baru nggak bisa menjelaskan aspek yang lain, maka timbul lagi teori yang kedua dan ketiga dan sebagainya. Jadi dalam hal ini berbagai macam teori itu biasanya saling melengkapi. Dan teori yang pertama muncul, nanti timbul teori yang kedua, mengatakan bahwa teori pertama itu punya kelemahan. Nah, nanti muncul teori yang kedua. Teori kedua muncul, nanti ada lagi teori yang ketiga, ahli yang ketiga memunculkan teori baru. Karena teori pertama tidak bisa menjelaskan ini, kedua tidak bisa ini, dan lain sebagainya. Sehingga teori itu dianggap saling melengkapi ya, dianggap saling melengkapi. Dalam hal ini ada teori Tolman dan lain sebagainya itu banyak teori-teori yang tadi. Nah, itu semuanya berusaha untuk menjelaskan kognitif proses bagaimana itu attention itu kita miliki, bagaimana kita punya attention, bagaimana kita punya kesadaran gitu ya, consciousness seperti itu.
Nah, mungkin itu Bapak Ibu saya juga nggak banyak bisa saya bicarakan. Memang materinya ini agak complicated ya di sini. Ya nanti coba yang ini saja Bapak Ibu perhatikan. Ada nggak kira-kira eh, aktivitas harian kita di mana tidak ada attention, tapi ada attention, ada consciousness, kemudian tidak ada attention, juga tidak ada consciousness, attention, tidak ada consciousness, no attention dan consciousnessnya ada. Ya silakan itu ya dicoba-coba aja dicari mungkin ada lah pasti ya, ada lah. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih Bu Bunga atas presentasinya. Eh, kita akan akhiri untuk kuliah hari ini. Kalau Bapak lihat, Bapak sudah kuliah yang ke berapa nih hari ini? Keempat kalau nggak salah nih. Oh iya, hari ini keempat kita. Minggu lalu Ya, kita masuk. ya minggu lalu karena kita udah minggu lalu karena ada kuliah umum maka nggak ada kuliah. Nah jadi sekarang sudah keempat. Mungkin sekali lagi nih Bapak masuk minggu setelah itu yang keenam dan seterusnya mungkin nanti digantikan oleh Pak Rendra atau Pak Amin. Siap, Prof. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Jangan lupa isi presensinya sudah Pak kirim tadi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Prof, Ya. hari ini yang tidak hadir dua, Prof. Ada Bu Meli, izin, dan Ilham sakit. Oh, oke. Jadi gimana kalau yang izin dan sakit seperti itu, presensinya gimana tuh, Bu? Nanti Shirley kabari ini Kak Ibet, nanti Kak Ibet yang ngisiin di Oh, oke. Ya, ya. Nah. Oke. Ya, makasih informasinya. Ya, terima kasih, Prof. Oke, Terima ya, kasih, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Konnichiwa.